Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Jamulai Rahman. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Satrio Piningit dengan judulnya Sisi Buruk Satrio Piningit. Selamat menonton. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada YouTube dengan channel Maulana Rahman akan mengambil sebuah judul yang sesungguhnya jauh berbeda dengan orang-orang, sangat jauh. Salah satu contohnya adalah mengenai siapa Ratu Adil secara jelas dan gamblang, dijelaskan dari awal sampai akhir dengan ilmunya, dengan pembuktiannya, sehingga tidak ada keraguan satupun sesungguhnya yang meyakini bahwa kelak Ratu Adil itu akan muncul. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sisi buruk Satrio Piningit. Benarkah Satrio Piningit itu buruk? Nah, saudaraku, kita melihat perjalanan dan sejarahnya Satrio Piningit di masa lalu, di mana raja-raja terdahulu, baik itu Raja Sunda, Jawa, Bonge, Batak, Ambon, Dayak dan sebagainya, itu sesungguhnya seorang Satrio Piningit ada yang sudah naik menjadi seorang Maturatu atau menjadi seorang Pandita Ratu. Untuk naik menjadi seorang Ratu Adil belum pernah terjadi, kecuali sejak tahun 2019 kemarin itu barulah ada seorang Ratu Adil yang sudah dibaiat atau yang sudah dinobatkan di alam metafisika. Nah, apa sih sisi buruk daripada seorang Satrio Piningit? Satrio Piningit salah satu sisi buruk di hadapan masyarakat, bukan di hadapan Allah, barangkali bukan di hadapan para malaikat, barangkali bukan pula sisi buruk dilihat dari leluhurnya atau bangsa jin, bangsa tin. Seorang Satrio Piningit itu mempunyai sebuah keyakinan, mempunyai suatu kebiasaan yang jauh berbeda dengan yang namanya manusia biasa sejak beliau usia masih belia. Jarang keluar rumah, selalu beribadah, selalu belajar, selalu melakukan penelitian, tidak banyak ngomong, tidak banyak berkumpul, tidak pula banyak beribadah di tempat-tempat umum. Itulah sesungguhnya seorang Satrio Piningit. Maka banyak sekali masyarakat yang mengatakan atau menghardik barangkali seorang Satrio Piningit yang lulus menjadi seorang Ratu Adil tanpa disadari, dan mata batin saya pun tidak bisa melihat lagi yang namanya Satrio Piningit Ratu Adil keberadaannya di mana. Akan tetapi beliau menjelaskan bahwa kehidupannya itu bukan menyenangkan sesungguhnya, tapi sangat mengkhawatirkan, baik dari sisi ekonomi, baik dari sisi pandangan masyarakat. Dia seolah-olah, kalimatnya dengan tanda kutip, seolah-olah bahwa dia adalah manusia buangan, manusia sampah yang tidak dihargai oleh seputarnya. Itulah salah satu Piningit sesungguhnya. Kalau dibilang orang aneh, ya mungkin orang aneh. Kalau dibilang mungkin orang sinting, ya mungkin orang sinting. Akan tetapi seorang Satrio Piningit tetap seorang Satrio Piningit, seorang Ratu Adil yang mempunyai pendirian yang sangat kuat, yang tidak mudah dipengaruhi oleh siapapun, sekalipun dia oleh kedua orang tuanya dalam hal kehidupannya. Tapi dalam hal perintah ya dia jalankan oleh orang tuanya, atau dari leluhur dia jalankan. Tapi ketika pada suatu saat dia mengambil sebuah keputusan sendiri, jelas jauh berbeda dengan kita sendiri. Nah, sebagai contoh, pada saat itu penyakit yang mewabah atau COVID lah namanya itu kan, semua orang kayak di penjara, tidak boleh dengan bebas
ke kota atau kemanapun juga naik kendaraan pun tidak bebas kan, karena ada apa, ada peraturan PPKM dan sebagainya. Nah, seorang Syahrul Piningit sebelum pemerintah memerintahkan PPKM dengan syarat yang berbagai macam, sesungguhnya seorang Syahrul Piningit itu sudah lama dia PPKM dengan sendirinya, karena beliau tahu bahwa akan muncul sebuah penyakit, kalimatnya virus atau bakteri yang dinamakan dengan DM2. DM2 ini adalah merupakan virus yang sulit sekali untuk dibunuh atau untuk dimatikan ketika posisi kita itu sudah terkena positif, kena yang disebut dengan COVID-19. Itu sangat sulit. Nah, ketika itu terjadi, maka Syahrul Piningit jarang sekali keluar rumah, jarang sekali bergaul dengan orang, maka masyarakat memandangnya sebagai manusia sombong, sebagai orang yang tidak bermasyarakat. Itulah cibiran pertama atau sisi buruk seorang Syahrul Piningit. Dan Syahrul Piningit tidak mau ketika itu terawehan atau jumatan di tempat umum, karena pada saat itu COVID sudah merebak. Apakah beliau sholat jumatan di mana, kita tidak tahu. Yang jelas bahwa beliau sendiri menyampaikan seperti itu. Sulit kan? Belum tentu kamu lulus. Sangat menyakitkan. Hujatan, bahkan cemoohan bagi seorang Syahrul Piningit itu makanan sehari-hari. Bahkan sejak usia remaja sudah banyak sekali cobaan yang mungkin kalau ukuran kita itu sulit untuk diterima. Untuk menggapai Sholatul A'idul itu harus lulus dari berbagai ujian yang sulit, kalimatnya dilalui oleh manusia biasa kayak saya gitu, sangat sulit. Makanya hebat kalau orang bisa mengaku seorang Syahrul Piningit di YouTube gitu, di keseharian. Wah, hebat, saya salut, sangat salut. Karena sesungguhnya pada zaman dahulu itu yang lulus menjadi seorang Maturatu itu hanya Mahaprabu Siliwangi Dewa Agung, yang lainnya terkapar. Karena untuk menentukan seorang ratu adil, Syahrul Piningit sejati itu, dia leluhur bangsa alam melihat dari semua sisi, tidak boleh ada sebuah kesalahan, apalagi ada perasaan benci, dendam, termasuk membicarakan orang lain, termasuk membanggakan dirinya sendiri, termasuk mengakui dirinya seorang Syahrul Piningit, apalagi kalau mengakui dirinya seorang Imam Mahdi atau seorang ratu adil. Wah, itu namanya udah sangat melanggar sebuah pantangan. Sesungguhnya tidak boleh untuk mengakui dirinya seorang Syahrul Piningit atau seorang ratu adil, apalagi seorang Imam Mahdi. Itu tidak boleh. Sekalipun nanti beliau sudah menjadi seorang presiden yang akan membawa kemakmuran di Nusantara, kemudian menyatukan nanti Malaysia, kemudian juga Singapura, yang terakhir Filipina, Thailand Utara, termasuk Brunei Darussalam akan masuk ke dalam genggamannya di masa pemerintahannya seorang Ratu Adil. 8 tahun lagi lah ada Ratu Adil muncul di negara kita. Kemudian ya 13 tahun lagi dari sekarang itu negara-negara sudah bergabung dengan yang namanya Indonesia lah. Mungkin namanya New Indonesia kali ya, Indonesia baru kali. Nah, itu sisi buruk. Sisi buruk yang lain apa? Banyak. Dari hal ibadah pun beliau dianggapnya itu berbeda dengan orang lain, padahal sama. Cuman kalau kita sholat subuh barangkali ya pakai kunut. Kalau namanya Syahrul Piningit itu nggak kunut. Beliau yang lama itu di sujud terakhir, itu lama sujudnya. Kalau di masjid gitu dia ikut berjamaah, mungkin orang lain sudah qoloh, udah selesai sholat, beliau masih di sujud yang terakhir bersujud. Makanya beliau jarang sekali beribadah di masjid, akan tetapi di rumah. Kalau mengikuti ibadahnya beliau ya sulitlah barangkali untuk saudaraku semuanya lah. Itulah sisi buruk penglihatan masyarakat. Sedangkan leluhurnya sendiri sangat mencintai yang namanya seorang Syahrul Piningit atau Ratu Adil, karena beliau sudah lulus dari berbagai macam dan ujian. Itulah seorang Syahrul Piningit. Dari sisi buruk mungkin seperti saudaraku
namanya di Indonesia itu adalah RT RW kan. Kalau nggak ngumpul ke masyarakat dibilangnya itu nguper apalah, kemudian macam-macam lah omongan masyarakat kan. Tapi kalau kita lihat ke Arab Saudi, di sana apa hidupnya bertetangga, saya tanya. Sekarang lah lihat ke Arab. Tetangga yang satu dengan itu tidak kenal namanya, tidak ada urusan. Dan memang buat apa berurusan dengan tetangga kan? Yang jelas bikin ribet, banyak ngomongin aja gitu kan, ngalor ngidul. Kalau kata teman saya itu kan hablum minallah. Sedangkan di Arab Saudi aja nggak begitu kok, nggak kayak Indonesia kok. Arab Saudi nggak menjadi patokan. Semakin dekat banyak tetangga kan makin banyak ribet sesungguhnya kan. Jadi kita konsentrasi untuk ibadah susah segala macam, terlalu banyak kegiatan yang sifatnya duniawi. Jadi akhirnya akhirat itu banyak ditinggalkan, banyak ngumpul-ngumpulnya lah. Nah, orang Jawa kan orang mangan sih penting ngumpul kan, seperti itu. Salah satu itu tidak mau. Berbeda, dia punya prinsip tunduk patuh terhadap leluhurnya, kedua orang tuanya, patuh terhadap ajaran agamanya, termasuk patuh terhadap pemerintahannya. Dia harus seimbang. Nah, terima kasih saudaraku, benar-benar bermanfaat buat saudaraku semuanya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.